Radio Pendidikan, teman belajar kita. Radio Pendidikan, buka jalan semua. Satu kata, satu rasa, bikin hati terbuka. Radio Pendidikan, ilmu untuk kita. Sumpah, aku makin parno deh kalau mau keluar malam gara-gara keseringan lihat video begal sama tawuran tuh. Kan lewat terus di FYP TikTok. Rasanya dunia udah gak aman gitu loh. Itu sih kamunya aja yang lebay karena keseringan main medsos. Tapi kan videonya beneran kejadian, bukan editan. Gimana gak takut coba kalau tiap jam yang lewat di HP isinya kriminalitas mulu? Ya makanya HP-nya ditaruh, jangan di-scroll terus. Kalau kamu kurangin main medsos, pasti parnomu juga bakal hilang sendiri. You're listening to ABFFM Radio, inspirasi, edukasi, komunikasi. Halo teman-teman pendengar, selamat datang di program audio edukasi Ngobrol Komunikasi. Di episode kali ini, kita mau ngobrol santai sekaligus membongkar sebuah teori yang super relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Apalagi buat kita yang gak bisa lepas dari gadget, yaitu teori kultivasi. Pernah nggak sih kalian ngerasa parno atau punya pandangan tertentu tentang dunia luar hanya gara-gara keseringan lihat konten di media sosial atau televisi? Nah, di dunia ilmu komunikasi, fenomena ini erat banget kaitannya dengan sesuatu yang disebut teori kultivasi. Di episode ini, kita bakal cari tahu sama-sama apa sih sebenarnya teori kultivasi itu, bagaimana media bisa pelan-pelan memengaruhi cara kita memandang dunia nyata, dan kenapa intensitas kita dalam menggunakan gadget bisa bikin efeknya beda-beda di setiap orang. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita simak obrolan serunya berikut ini. BTW muka kamu kok masih kelihatan lemes gitu sih? Masih kepikiran soal video begal yang tadi kamu ceritain? Iya nih, parnonya masih berasa banget asli. Soalnya tadi aku iseng buka Twitter kan, yang lewat di timeline malah berita tawuran baru lagi di daerah sebelah. Kan aku jadi makin takut. Rasanya kayak kejahatan tuh emang lagi ada di mana-mana gak sih? Iya bener kan dugaanku. Ketakutanmu tuh yang sampai parno kuadrat kayak gitu tuh sebenarnya ada penjelasannya di ilmu komunikasi. Namanya teori kultivasi. Bentar, teori kultivasi? Apaan tuh? Apa hubungannya aku parno sama teori-teori segala? Kok bisa ketakutanku dibilang gara-gara itu? Nyambung banget lah. Jadi gini, teori ini tuh intinya ngejelasin kalau kita keseringan nonton atau ngelihat tayangan yang sejenis dalam waktu yang lama, efeknya tuh bakal numpuk di kepala kita. Nah, kata kultivasi itu sendiri kan sebenarnya artinya menanam. Jadi medsos atau TV itu ibaratnya lagi menanam benih pikiran di kepala kita. Efeknya emang gak langsung instan, merubah pikiran kita dalam semalam. Tapi karena tiap jam kamu disuapin konten kriminal, begal, sama tawuran, lama-lama benih itu tumbuh dan ngebentuk cara kamu ngelihat dunia nyata. Kamu jadi mikir kalau keadaan di luar rumah itu semuanya bahaya, padahal aslinya mah enggak. Oh, jadi maksudnya media itu kerjanya halus banget ya? Nggak langsung bikin parno dalam sekali lihat, tapi karena di-scroll tiap hari, makanya otak kita otomatis mikir kalau dunia luar sengeri itu. Nah, bener. Terus nih, teori ini juga ngebagi orang jadi dua tipe berdasarkan durasi main medsosnya. Ada yang namanya heavy viewers, yaitu orang yang kecanduan, yang kerjanya nge-scroll medsos atau nonton TV berjam-jam tiap hari. Satunya lagi light viewers, alias orang yang main medsos seperlunya aja. Nah, orang kayak kamu yang parnoan gini masuknya heavy viewers. Oh alah, pantesan aja. Berarti karena aku nontonnya berulang-ulang, apa yang ada di layar HP itu yang akhirnya aku anggap sebagai realita di dunia nyata ya. Dan karena aku tipikal yang main HP berjam-jam, efek parnonya jadi berkali-kali lipat lebih parah dibanding yang jarang nonton. Ya, benar banget. Teman-teman, dari obrolan tadi kita bisa garis bawahi nih bahwa inti dari teori kultivasi adalah akumulasi paparan media. George Gepner menegaskan bahwa efek media itu tidak terjadi secara langsung, tapi bekerja secara kumulatif atau perlahan tapi pasti.
Perbedaan durasi dalam mengonsumsi media juga melahirkan dua kelompok masyarakat, yaitu heavy viewers atau penonton aktif berskala besar dan light viewers atau penonton kasual. Semakin tinggi intensitas kita berinteraksi dengan media, maka semakin besar pula peluang kita untuk mengadopsi apa yang ada di layar menjadi standar kebenaran di kehidupan nyata. Gepner menyebut efek ini sebagai mainstreaming, di mana keragaman pandangan penonton diseragamkan oleh pesan media yang dominan. Secara teori, konsep mainstreaming ini menjelaskan fenomena di mana orang-orang dari latar belakang budaya, sosial, atau ekonomi yang berbeda tiba-tiba bisa punya pemikiran yang sama. Hal itu karena mereka mengonsumsi informasi yang sama setiap harinya dari media sosial ataupun media massa. Iya juga sih, pantesan aku jadi parnoan. Tapi dipikir-pikir ya, jangankan berita kriminal, urusan gaya hidup aja sering bikin insecure. Lihat temen di IG story liburan terus, makan enak, sukses, langsung ngerasa hidup kita paling sengsara sedunia. Ujung-ujungnya jadi sebel sama diri sendiri deh. Padahal kan yang di-post pas senangnya aja, pas sedih atau bokeh mana mungkin di-post. Nah, itu juga tuh bagian dari efek teori kultivasi. Jadi, kalau di kasus kamu itu yang ketakutan keluar rumah tadi ada istilah khususnya, namanya mean world syndrome. Jadi kondisi itu di mana seseorang nganggap dunia luar jauh lebih kejam, jahat, dan berbahaya daripada kenyataannya. Padahal itu cuma gara-gara keseringan nonton konten kekerasan atau kriminal di media. Oh, jadi mean world syndrome itu kayak sindrom dunia kejam ya? Intinya karena keseringan lihat berita kejahatan, otak kita otomatis ngejudge kalau dunia luar tuh isinya bahaya semua, penjahat semua. Padahal aslinya nggak se-ekstrim yang digambarin media. Iya bener banget, media tuh sukses bikin realitas buatan di kepala kamu, yang bikin kamu cuma sendiri. Menarik sekali ya, fenomena psikologis yang dialami tadi disebut sebagai mean world syndrome atau sindrom dunia kejam. Ini adalah dampak spesifik kultivasi di mana penonton media massa memiliki persepsi yang tidak realistis terhadap tingkat kriminalitas di dunia nyata. Akibat terus-menerus mengonsumsi konten bernuansa kekerasan, penonton akan menumbuhkan rasa cemas, kecurigaan yang tinggi terhadap lingkungan sekitar, hingga ketakutan kolektif yang berlebihan. Padahal, realitas yang terjadi di lapangan tidak selalu seburuk apa yang dikonstruksikan oleh media. Ini membuktikan media tidak mencerminkan realitas, melainkan merekonstruksinya. Dampak rekonstruksi realitas ini berbahaya. Di satu sisi, ia memicu kecemasan individu secara konstan, dan di sisi lain, ia perlahan-lahan dapat mengikis rasa saling percaya antar masyarakat di dunia nyata. Kita jadi mudah curiga dengan orang asing, lingkungan baru, bahkan dengan tetangga sendiri. Wah, ngeri juga ya dampaknya kalau kita nggak sadar media. Dampaknya bisa ngerubah psikologis kita sampai segitunya. Berarti kita emang nggak boleh nelan mentah-mentah atau langsung ngebandingin hidup kita sama apa yang ada di internet ya. Iya, tapi di sisi lain media nggak selalu seburuk itu kok. Bisa jadi sarana edukasi atau motivasi juga kalau kita bijak makainya. Jadi solusinya itu bukan berarti kita harus kuper atau hapus medsos, tapi kita harus jadi audiens yang kritis dan pinter nyaring mana yang realita, mana yang bukan. Iya ya, karena apa yang tampil di layar kan belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Mulai sekarang kita harus lebih hati-hati pas konsumsi media. Bener tuh. Jadi, dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa teori kultivasi menunjukkan betapa besarnya kekuatan media dalam membentuk, bahkan mendominasi sudut pandang kita terhadap dunia. Namun, kita sebagai audiens memiliki kendali penuh untuk memilih, menyaring, dan memahami informasi secara kritis. Menjadi pengguna media yang cerdas bukan berarti kita harus berhenti menggunakan teknologi, melainkan melatih kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terbuai oleh realitas semu di layar kaca.
terutama bagi generasi muda di era digital saat ini. Secara teoritis, literasi media tidak lagi dipandang sebatas imbauan, melainkan telah menjadi suatu kompetensi wajib. Di tengah dominasi algoritma media digital yang terus-menerus menyuapi kita dengan konten sejenis, kesadaran kritis merupakan instrumen utama bagi audiens untuk mempertahankan persepsi yang objektif terhadap realitas sosial. Ingat, tidak semua yang terlihat di layar adalah kenyataan. Kemampuan literasi media adalah kunci untuk melindungi pikiran kita. Terima kasih sudah mendengarkan audio edukasi ngobrol komunikasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Radio Pendidikan, teman belajar kita. Radio Pendidikan, buka jalan semua. Satu kata, satu rasa, bikin hati terbuka. Radio Pendidikan, ilmu untuk kita. Du-du-du-du.